Selamat hari Minggu buat kita semua. Nama minggu pada hari ini adalah Minggu Misericordias Domini dengan topik kesetiaan Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita berdoa saat teduh. Saat teduh dimulai. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersuka-cita, sebab kepada Nama-Nya kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setia-Nya. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1 dan 3. Di dalam nama
supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1, Di Jalan Hidup. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Mari bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 180 ayat 1 dan 4, Datanglah kepada Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, Bapa kami yang maha kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan yang besar. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia,
yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengajarkan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setia-Mu kepada kami, dan janganlah biar kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkanlah mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkanlah seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 428 ayat 3. Yakinlah pada Tuhanmu. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, sebab yang kau firmankan Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, kepada keturunan yang 3 dan 4. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 403 ayat 1. Aku yakin pada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi nyanyian HKBP nomor 487 ayat 2, tekun di dalam doa.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Warta Jemaat Minggu 26 April 2020 HKBP Resort Bojong Menteng. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan topik kesetiaan Allah. Yang kedua, Jemaat Pindah. Gereja kita telah memberikan surat keterangan pindah jemaat kepada keluarga Bapak Brani Rambe Manado, Ibu Rumaide Else Boris Tumorang, alamat di Perumahan Bukit Cimuning, Wik Mustikasari. Mereka pindah ke GKP Jemaat Cimuning. Ketiga, bukan lagi jemaat. Mulai minggu ini 26 April 2020, keluarga Bapak Mikael Lumbanggaul, istri Porida Boru Hasibuan, beserta 1 orang anak mereka bukan lagi jemaat HKBP Bojong Menteng karena keluarga tersebut telah pindah ke Wonapasohit. Keempat, memutus mata rantai virus corona COVID-19. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Bojong Menteng memperhatikan dengan seksama tingkat penularan pandemi COVID-19 yang masih belum mereda, membaca surat pastoral pengurus HKBP, seruan pemerintah dan lembaga gereja lainnya, maka perlu disampaikan beberapa hal kepada kita semua demi pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Maka, 1. Pada ibadah Minggu tanggal 3 Mei 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisivitas keadaan. 2. Jam kerja kantor administrasi beroperasi hanya 2 kali seminggu, yaitu hari Rabu dan hari Jumat dari pukul 10 WIB sampai 16 WIB, dan akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisivitas keadaan. Yang kelima, donasi peduli kasih COVID-19. Telah dibuka posko peduli kasih COVID-19 bertempat di gedung lantai 1 gereja HKBP Bojong Menteng bagi warga jemaat, donatur dan simpatisan yang bergerak hatinya untuk membantu dan mengulurkan tangan berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako, atau bila dimungkinkan bantuan tunai dapat menghubungi pimpinan jemaat Bapak Pendeta Miduk Sirait atau langsung ke sekretariat gereja. 6. Ucapan terima kasih. Terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan minggu, ucapan syukur, perpuluhan, dan sudah melunasi kewajiban dan tanggung jawabnya, dan kiranya dengan penuh sukarela dapat melunasi yang menjadi tanggung jawabnya di gereja sebagaimana yang sudah ditetapkan: pelihat tahun, totok ribe pembangunan, lelang, komitmen, spontanitas pembangunan, dan lain-lain. Demikian warta jemaat minggu kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur pada hari ini karena kami Tuhan merasakan kasih setia Tuhan dan pengertian Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah ibadah-Mu ini, ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran kami. Bapa yang baik, inilah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan mempersatukan hati dan pikiran kami, sehingga kami, ya Bapa, boleh benar-benar bersekutu bersama-sama Engkau, Bapa di sorga. Begitu juga ya Tuhan, jemaat-Mu khususnya di HKBP Bojong Menteng ini yang mengalami musibah saat ini, ya Bapa, yaitu virus corona.
Kiranya Tuhan, tolong kami yakin dan percaya bagimu Tuhan, bahwa virus corona dari dunia ini Tuhan mampu untuk menyembuhkan segalanya. Kami percaya bagimu Tuhan, dan kami yakin hanya Engkau yang bisa untuk menolong kami, terlebih-lebih negara kami ini Tuhan. Mampukan Tuhan para pemimpin kami, dan yakinkan mereka Tuhan bisa untuk melayani virus corona ini dengan sungguh-sungguh, dan hanya pertolongan dari Engkau ya Bapa di surga. Dan keadaan kami sekarang ini Tuhan, kami sering takut, kami Tuhan sering mengeluh, tapi kami percaya Bapa, kepada Kamu Tuhan kami berseru, karena kami Tuhan yakin Engkau sanggup untuk memulihkan negara kami ini Tuhan. Dan kami Tuhan hanya berseru kepadamu Bapa di surga, tolonglah Tuhan negara kami ini untuk bisa melayani semua yang menderita penyakit corona ini Tuhan. Sudah banyak ya Bapa, saudara-saudara kami yang meninggal Tuhan, dan kami bawa dalam doa kami ini Tuhan, sehingga yang ditinggalkan saudara-saudaranya Engkau beri kekuatan bagi mereka. Begitu juga Tuhan yang sudah banyak menderita virus corona ini Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan mereka yang tertidur di dalam penyakitnya, karena penyakitnya Tuhan di dalam rumah sakit maupun yang dirawat di rumah ya Bapa. Sembuhkan mereka Tuhan. Begitu juga obat yang diberi para medis Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang benar-benar dari Tuhan. Begitu juga ya Bapa, dari perawat, para dokter, para medis semuanya Tuhan, berikan kekuatan dan kepercayaan bagi mereka. Kalau kami Tuhan mengalami seperti itu, kami tidak sanggup. Kiranya Tuhan sanggupkan mereka ya Bapa. Terlebih-lebih perawat, dokter Tuhan yang melayani mereka. Kalau kami melihat Tuhan, kami tidak sanggup, tapi kami bawa dalam doa kami ini Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini Tuhan sungguh-sungguh dan berpengharapan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk menolong mereka dan menyembuhkan segala penyakit ini Tuhan. Kami percaya Bapa, hanya Engkau yang mau memberikan bagi mereka kekuatan Tuhan. Begitu juga lah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, Engkau Tuhan sanggupkan kami semuanya Bapa untuk melawan virus corona ini Bapa di surga. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang dari terkecil sampai yang dewasa Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai anak-anak kami Tuhan, sehingga anak kami satu pun di antara mereka tidak ada yang jauh dari-Mu Tuhan, yang sudah Tuhan berikan jalan buat mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang mengiring langkah-langkah kami semua Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi kami semua yang tiba saat ini di sini Tuhan. Engkau Tuhan telah sanggup untuk menjaga kami. Begitu juga sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh Bapak Pendeta kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa di dalam hati dan pikiran Bapak Pendeta kami, sehingga firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh kami bawa nanti Tuhan sehabis ibadah kami. Kami percaya padamu Tuhan. Kami banyak dosa Tuhan, ampuni kami dari segala dosa perbuatan kami, sehingga kami layak ya Bapa untuk mengatakan terima kasih buat Engkau. Inilah kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 206 ayat 3 dan 4. Di hadapan-Mu Tuhanku.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyerah hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Misericordias Domini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita, tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia membohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang-orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, belakangan ini kita terus berjuang di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi kegelisahan akibat pandemi COVID-19. Keadaan ini memaksa kita untuk terus menjaga diri, menjaga saudara-saudara yang kita kasihi, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tidak terkena virus COVID-19. Siapa yang tahu apakah saya, apakah yang lain, atau orang yang bertemu dengan saya bisa terkena COVID-19. Karena pada masa sekarang kita menghadapi sebuah bahaya di mana kita saling membatasi diri, kita saling tidak bisa berdekatan, seolah-olah kita saling menjauhkan antara satu dengan yang lain. Tetapi di dalam keadaan yang seperti ini, kita ditunjukkan sebuah kekuatan dari Allah, di mana masa-masa yang begitu berat, ketika kita berhadapan dengan pandemi ini, tapi justru di sini kita saling mengasihi, kita menjaga jarak untuk menunjukkan kasih kita, bukan untuk menjauhi orang yang lain. Kita menjaga jarak dengan mereka bukan dalam artian bahwa mereka harus jauh dari kita, tetapi kita lebih mengasihi dia untuk tidak saling menyakiti. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita lihat dan kita telisik bagaimana ini semua boleh terjadi. Sejak semula setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah jatuh dan ingin terus melawan keterbatasannya. Manusia ingin melawan kodratnya. Ketika manusia ingin menyamai Allah, mengetahui apa yang buruk dan yang baik, dia lupa bahwa dia sebenarnya telah jatuh ke dalam kesombongan.
Pada saat ini kita disadarkan bahwa kematian itu sangat menakutkan bagi semua umat manusia. Ketika kita menjalani hidup ini, kita tahu dan kita merenungkan apa yang harus dan apa yang baik yang harus kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini, terdapat beberapa pilihan. Hal yang pertama, mari berpikir positif. Mari melihat bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan, bukan bumi ini penuh dengan ancaman seperti pandemi COVID-19. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, begitu kentalnya kita mengasihi sesama kita, sehingga kita menjaga jarak dengan Dia, bukan dalam arti untuk menjauhkan diri kita dengan mereka. Karena itu pilihan pertama ada pada kita, bahwa kita memilih untuk berpikiran positif di dalam menghadapi pandemi ini. Sama seperti yang tertulis di dalam Bilangan tadi, Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Musa memilih untuk mengingat kasih setia Tuhan. Musa memilih untuk mensyafaati, mendoakan umat pilihan Tuhan. Demikian pula kita, mari kita memilih untuk menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita kasihi, dan terus berusaha berjuang menghadapi pandemi ini dengan berdoa syafaat. Kita bisa melihat bahwa Musa menjaga umat Israel. Kita bisa melihat bahwa Musa menjaga orang-orang yang dikasihinya dengan memohon belas kasih Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di Minggu Misericordias Domini ini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dan kita boleh melihat bagaimana kesetiaan Allah dibandingkan dengan kesetiaan kita. Perbandingan Allah yang setia dengan manusia yang berdosa. Allah yang telah dikhianati, Allah yang telah dilukai, tetapi tetap mau mengasihi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari selalu ingat akan panjang sabarnya Tuhan. Dia lebih memilih untuk mengasihi daripada memilih untuk memberikan hukuman. Walaupun kita tahu di dalam hukum Taurat dikatakan demikian, bahwa Ia adalah Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Dia. Tetapi Dia menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang berpegang pada perintah-perintahnya dan terus mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di minggu ini kita diingatkan kembali untuk memilih mengingat kasih setia Tuhan daripada memilih untuk menerima hukuman. Apa yang bisa kita andalkan dan apa yang bisa kita berikan kepada Allah, yaitu untuk saling peduli, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan itulah kenyataan dari kasih setia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kesetiaan Allah. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Ia pun memberikan dirinya sendiri untuk menjadi tebusan bagi kita. Di masa-masa sekarang kita menghadapi masalah pandemi COVID-19. Kita melihat sebuah kebenaran yang nampaknya samar. Kita ditakut-takuti. Kita diberikan sebuah keadaan yang sangat tidak menguntungkan. Tetapi apa yang kita pilih?
Apakah kita memilih untuk mengeluh, atau kita memilih untuk tidak setia kepada Tuhan? Mari pada saat ini kita memilih untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Karena apa? Karena Ia telah mati untuk kita, menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Kita telah dimenangkan, dan oleh darahnya kita diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kasih setia Allah diwujudkan dengan Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi daging sebagai wujud nyata kesetiaan Allah kepada manusia telah memperdamaikan diri kita dengan dirinya sendiri. Karena itu bagaimana respon kita? Mari memohon pengampunan dosa dan mulai mengampuni. Sama seperti yang sering kita bawakan dalam doa-doa kita. Di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan terjadi karena kita memiliki kekuatan pengampunan di dalam diri kita. Kita dimampukan untuk melihat kebenaran Allah karena di dalam Yesus nyata kebenaran Allah, bahwa Allah mengasihi kita. Kesetiaan Allah dan kebenarannya dilaksanakan untuk semua manusia, bukan hanya untuk diri kita secara pribadi, tetapi untuk seluruh manusia. Karena itu pesannya jelas bahwa kita harus membawa keselamatan bagi semua orang, tidak hanya kepada diri kita, tetapi kepada semua orang. Kita menjadi umat pilihannya, kita menjadi wujud kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mari terus berlaku kasih kepada sesama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita harus terus bertahan untuk menghadapi hal-hal yang paling sukar sekalipun, hal-hal yang paling sulit sekalipun. Tetapi apa yang boleh kita andalkan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita, kekuatan materi, bagaimana kekuatan daya pikir kita? Ketika itu semua yang kita kerjakan, apa yang terjadi? Jangan-jangan kita akan lupa akan kasih setia Tuhan. Jangan-jangan kita akan lupa akan kuasa Tuhan. Lebih mengandalkan kepada apa yang kita pikirkan. Karena itu cara bertahan yang terbaik adalah terus mengingat akan kasih setia Tuhan. Manusia yang bertahan hidup di dalam kebenaran Allah lebih lega, lebih tulus, dan lebih tenang daripada orang yang memilih hidup dan bertahan di dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam firman Tuhan pada saat ini kita diperhadapkan bahwa ada orang-orang yang lebih memilih hidup di dalam dosa sehingga dapat melihat kebenaran yang lain, dan itu semuanya dilakukannya sebagai jalan mengetahui kebenaran Allah. Apakah cara seperti itu adalah baik? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena orang-orang yang memilih mengungkapkan kejahatan untuk melihat kebaikan sama saja sebenarnya sedang menyebar kejahatan, sedang menyebar dosa. Tetapi orang yang tetap setia di dalam kasih Allah, yang terus melakukan kasih Allah dalam kehidupannya, dia sedang berkontribusi untuk mewujudkan kasih setia Allah di seluruh bumi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Allah tetap setia dalam susah maupun senang yang kita alami. Saat dunia gelisah atau saat dunia tenang, Tuhan selalu ada. Karena itu Allah yang ada itu, saat kita susah maupun tenang, itulah yang menjadi tempat kita mengadu. Sekalipun di dunia masih terus ada manusia yang melakukan kejahatan, Allah memilih untuk mengasihi kita, bukan menunjukkan hukumannya. Karena itu tetaplah ingat akan kasih setia Tuhan.
Dan tetaplah ingat tentang penderitaan yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kita. Apa yang boleh terjadi pada saat ini sedang memperhadapkan kepada kita bagaimana kita untuk tetap setia, menunjukkan kasih setia Tuhan, dan terus saja bekerja menunjukkan kasih yang telah Ia berikan kepada kita. Kasih setia Tuhan oleh Yesus Kristus menyingkapkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Dan dunia ini penuh dengan kerusuhan, penuh dengan kegelisahan dan kekacauan. Tetapi kita memilih untuk tetap menyebarkan kasih. Karena itu kita berpegang teguh pada kehidupan kita yang telah baru, karena kita telah dimenangkan oleh Kristus. Dunia yang kacau, dunia yang penuh dengan penderitaan, tetapi kita memilih untuk tetap bersama-sama di dalam kasih setia Tuhan. Selama kita menghadapi derita dunia ini, kita akan tetap diteguhkan, karena kasih Allah memberikan kelegaan, karena kasih Allah memberikan kekuatan. Sama halnya ketika seorang anak menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya, lalu ia datang kepada ibu atau kepada bapaknya. Apa yang diberikan oleh bapak dan ibunya? Bapak dan ibunya memberikan ketenangan batin, memberikan nasihat, memberikan kekuatan, memberikan kebijaksanaannya, memberikan pengalamannya dalam menghadapi persoalan. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan, mari datang kepada Tuhan, berdoa sama seperti Musa, membawa seluruh umat Israel. Kiranya Allah berkenan menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan umat Israel yang di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh kasih setia Tuhan kepada semua umat, kita secara bersama turut menghentikan penyebarannya. Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi antara satu dengan lain, dengan cara terus menunjukkan kasih kita yang bertumbuh dan mengalir dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada tempat untuk melakukan kejahatan, tidak ada tempat untuk melakukan hal buruk bagi orang lain, tetapi terus saja berusaha menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama, dan itu melegakan. Dan biarlah setiap orang yang memerlukan pertolongan kita tolong, dan biarlah setiap orang yang dalam kegelisahannya kita berikan apa yang bisa kita berikan. Hal yang paling sederhana yang bisa kita berikan sebagai orang percaya adalah mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka agar mereka dapat melalui hal buruk, sama seperti kita juga mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan anak-anak kita, kiranya pandemi ini segera berlalu. Begitu caranya, sama seperti Musa yang membawa doa syafaatnya untuk umat Israel, sehingga Tuhan selalu mengingat akan kasih setianya, Tuhan selalu mengingat akan janji-janjinya tentang kelepasan yang Ia berikan, dan itu telah dipenuhi melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah di Minggu Misericordias Domini ini kita mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan melegakan, firman Tuhan memberikan kekuatan, dan firman Tuhan memberikan ketenangan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber dari segala berkat yang melimpah, yang memberikan kebijaksanaan bagi kami, yang memberikan ketenangan bagi batin kami, sehingga ketika kami melewati hal-hal buruk, hal-hal yang sukar, hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami, kami boleh bertahan, kami boleh tetap kuat dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau memilih untuk memenuhi bumi ini dengan kasih setia-Mu. Saat bumi ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, kami memilih untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, menolong antara satu dengan yang lain, sehingga kami mampu bertahan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarkan kami Tuhan, seluruh jemaat menjadi kekuatan,
memberikan kelegaan bagi setiap umat, bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Mereka merasakan kasih setia Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui jemaat-Mu HKBP Bojong Menteng ini, wilayah kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang terus bekerja melalui setiap kami. Ini kami Tuhan datang ke hadapan-Mu, menyerahkan totalitas kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 216 ayat 1 dan 2. Biar gunung batu runtuh. Padamulah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat-Mu dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu, semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah dan ladang kami kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan batu dan ancaman bencana alam. Kasihanilah kami ya Tuhan. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di sawah dan ladang kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setia-Mu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan. Oleh sebab itu jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Bapa setia,
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu berkati waktu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.